Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ingat gak dengan Neno Warisman? Sekarang dia diserang oleh geng Petamburan karena 2 hari ke belakang dia menyatakan diri masuk Partai Gelora. Dan kita tahu sama-sama Gelora mendukung Gibran. Bahkan juru bicaranya Fahri Hamzah di mana-mana membela Gibran dengan analisis yang dia punya. Kalau kalian lupa, saya ingatkan dulu ya. Dulu terkenal Neno itu dengan puisinya yang spektakuler. Bahkan Allah pun dia ancam. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya, biar kita bisa flashback ke belakang. Puisi spektakuler Neno Warisman kita persembahkan. Hai Allah, jangan kau jadikan hati kami tertutup dari cahaya terang kebenaran-Mu yang menyala di malam-malam munajat. Saat engkau turun ke jagat dunia, telah engkau persaksikan kami tegak berdiri ya Allah. Kami meminta menangis hingga basah sekujur diri kepadamu. Seluruh harapan kami dambakan. Akan engkau tolong atau engkau binasakan, akan engkau menangkan atau engkau lantakkan, itu hakmu. Namun kami mohon, jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Oke, udah cukup. Ingat, goblok apa tidak? Spektakuler apa tidak? Tolol apa tidak? Allah pun diatur. Nah, diserang habis-habisan Neno Warisman sekarang oleh geng Petamburan. Nih diwakili oleh si Alfian Tanjung. Kenapa sih ini Neno? Gak izin dulu kepada Habib Rizik untuk kemudian minta arahan pilihan politik. Kita coba cek ya. Dan sekarang Neno diejek, diledek loh. Nih, dulu itu dia artis. Dan ketika sekarang kita lihat, berarti ya kualitasnya bisa kita tahu katanya. Dari dulu kita sudah mengatakan bahwa si Neno itu memang tolol. Kurang ajar. Allah pun dia atur. Allah pun dia libatkan. Demi suksesi Prabowo Subianto. Kan goblok yang kayak gitu tuh. Dari dulu loh kita mengatakan bahwa Neno itu memang sembarangan. Lebih ke tolol. Itu loh ya. Alfian baru sadar ya. Alfian baru sadar sekarang. Setelah pilihan politiknya berbeda dengan Petamburan. Bunda Neno. Kita cek dulu nih ya. Nah, kemudian muncul Bung Alfian komentar-komentar dari netizen. Artinya, ini apa respon Bung Alfian ya dengan statement netizen? Artinya Bunda Neno hari ini sejalan dengan Abu Janda dan tidak taat dengan komando Habib Rizik. Karena bagaimanapun Habib Rizik kan belum ada siaran pers resmi seperti Ijtima Ulama. Bagaimana Bung Alfian? Ya, yang jelas kalau mau kita ambil akar muakar beliau kan memang awalnya artis. Artinya dalam kehidupan seorang artis kan tidak terlalu mau dalam bentuk kungkungan norma yang ketat. Kemudian dia mengalami proses konversi dan penyadaran nilai-nilai keagamaan. Itu sangat tergantung pada kualitas dan bobot yang dia punya. Nah, soal kemudian akhirnya dianggap dia tidak mengikuti arahan ulama, saya katakan iya. Kok kita bisa berani bersikap tanpa kita mempunyai pengetahuan yang utuh bagaimana arahan para ulama kita. Tetapi memang kalau kita lihat secara subjektif, Neno Warisman itu kan bergabungnya di Gelora gitu, Bung Kameramen. Iya. Sementara Gelora itu kan diisi oleh tokoh-tokoh yang boleh dibilang intelektual yang basisnya dulu Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Kita boleh lihat yang ada di sana memang bukan orang-orang sembarangan, tokoh-tokoh mereka yang
punya peran-peran publik, boleh dibilang tokoh publik yang pada masanya dia adalah tokoh yang sangat dikenal sebagai orang-orang PKS ya, seperti Anies Mata kan punya dua posisi, pernah jadi sekjen, pernah jadi presiden kan segala macam. Saya juga ada Fahri Hamzah yang sangat legendaris, walaupun orang melihat dia sekarang kok agak mirip gitu dengan orang yang pakai sorban gitu. Dan sempat ada yang mencoba membahasakan seperti itu, kok jadi begini gitu ya. Yang jelas Nino Warisman istiqomah mendukung Prabowo Subianto. Iya, Bung Alfian, memang kita kembalikan lagi lah dengan pengajian politik yang sering Bung Alfian sampaikan lah di beberapa kajian. Atau mungkin pertanyaan saya gini Bung Alfian, apakah model-model orang yang saya menganggap ya beliau kurang jernih juga Bung Alfian, pun bergabung kemanapun minimal nanya dulu lah sama Habib Rizik misalkan, atau dengan tokoh-tokoh Islam. Apakah mungkin orang-orang ini orang-orang yang belum pernah mendengar pengajian politik Bung Alfian? Oke. Jadi Prabowo itu memang efektif untuk memecah belah geng Petamburan ya, sangat efektif. Saya ada senangnya Jokowi ada kaki di sana, ada di Prabowo Subianto. Cuma masalahnya kenapa harus Gibran itu cawapresnya? Kenapa seneng? Ya karena memecah Petamburan. Dan yang kedua, ya minimal geng Jokowi bisa menjadi benteng dari Petamburan akan mengendalikan Prabowo. Gitu loh. Minimal jadi benteng. Tapi persoalannya Gibrannya, kenapa harus memaksakan sampai kemudian ada gugatan ke MK, sampai sekarang ada Mahkamah Keluarga. Itu aja sebetulnya yang menjadi problem saya pribadi ya. Bahwa kemudian kalau tidak Gibran nih, lalu kemudian Jokowi dukung Prabowo, saya emang nggak jadi soal. Biarkan aja. Tapi persoalannya ini Gibrannya, memaksakan fakta, batasan, aturan gitu loh. Itu masalahnya di sana. Ya meskipun secara ideal aturan itu bisa diubah, mau bagaimanapun ya bisa diubah. Bisa diubah. Tetapi tetap kesannya sangat buruk, sangat jelek. Itu loh. Oke, kembali lagi ke tema. Mau bagaimanapun mereka pecah. Artinya sedikit potensi, sedikit kemungkinan produksi isu SARA itu berkembang di 2024 nanti. Dan itu untungnya menurut saya. Yang suka memproduksi isu itu kan geng mereka tuh. Gengnya pecah sekarang. Maka masa mau lawan sesama geng, rasanya susah. Adalah sedikit-sedikit kan sekarang pengkhianat. Sekarang juga semua dicap pengkhianat loh. Anies dicap pengkhianat. Musang berbulu domba. Prabowo pengkhianat bagi kelompok Petamburan. Siapa lagi? Semua kan dicap sebagai pengkhianat kan? Semua. Kecuali satu yang selesai itu. Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Selesai itu. Gak ada persoalan lus mulus menurut saya. Gak ada apa namanya ya, huru hara di dalam pengambilan Profesor Mahfud MD dan pencapresan Ganjar Pranowo. Tidak ada. Jadi di dalam hal ini, di dalam ketiga calon ini hanya satu yang mulus rahayu tanpa ada proses keributan di masyarakat, yaitu hanya Ganjar dengan Profesor Mahfud MD. Ganjar sudah dulu diujinya oleh U20 loh, tapi kan ya tidak turun kan, elektabilitasnya tetap naik aja. Profesor Mahfud MD udah sangat layak dan cocok, dan itu harapan kita. Jadi dulu sebelum pencawapresan Ganjar, kita berharap Ganjar dipakai maju ya, dari partai manapun. Harapan itu kan dipenuhi. Oh, ternyata PDIP mencalonkan Ganjar. Meskipun sebelumnya menyerang habis-habisan di internal PDIP pun kepada Ganjar kan. Tapi ya suara masyarakat susah dicegah.
Semuanya berteriak Ganjar, 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 Ganjar. Mau tidak mau. PDIP harus menyesuaikan dengan fakta keinginan publik. Itu. Dipenuhi itu ya keinginan kita. Dan itu pun sama. Keinginan kita itu seperti keinginan Jokowi dulu ya. Benar nggak? Setelah selesai Ganjar ditetapkan, lalu kita menginginkan untuk Profesor Mahfud MD menjadi wapresnya, cawapresnya. Itu pun dipenuhi lagi. Jadi dari rangkaian awal yang komplit sesuai keharapan kita, itu ya hanya Ganjar dengan Profesor Mahfud MD menurut saya. Harapan minimal, harapan kita lah, bukan mengatakan harapan semua masyarakat ya. Harapan saya itulah. Jangan ngeklaim orang lain. Harapan saya dipenuhi loh. Menginginkan Ganjar untuk manggung karena sudah kelihatan tegas dan segala macamnya. Mirip-mirip Jokowi lah. Tingkah, someah dan banyak halnya. Lalu keinginan kita, keinginan saya pun Profesor Mahfud MD yang dijadikan wapres, cawapres. Dan itu dipenuhi sekarang. Syukur alhamdulillah. Ya, kalau Prabowo mengambil Gibran, banyak luka-likunya ini. Dan itu pun saya kira bakal menjadi penilaian khusus bagi masyarakat untuk memilih dia. Wes lah ya, yang mulus rahayu intinya hanya Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Selain daripada itu huru hara semuanya tuh. Pengkhianat. Musang berbulu domba kan tuh. Tapi ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.